Halo, jumpa lagi dengan saya. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Menindaklanjuti video saya sebelumnya tentang banyaknya contoh-contoh tokoh-tokoh di Indonesia maupun di dunia menjadi socialpreneur. Topik kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana tentang pergerakan daripada seorang socialpreneur. Untuk melanjuti video ini, sebelumnya saya minta kerjasama dan bantuannya, support daripada teman-teman semua untuk memberikan like, subscribe-nya, kemudian kalau perlu dan memang saya memerlukan komentar daripada Anda dan bisa di-share pada teman-teman Anda, dan saya berharap video-video ini bisa menjadi manfaat dan berdampak yang positif buat banyak orang. Untuk menjadi seorang socialpreneur, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan supaya kita bisa berdampak dan bisa menimbulkan efek yang begitu baik buat banyak orang. Apakah hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang socialpreneur yang baik? Pertama, dia harus menguasai dulu apa yang akan dia lakukan. Dan dia paham sekali apa yang mestinya dia kerjakan supaya pekerjaan yang akan dihasilkan mempunyai dampak. Artinya di sini dia betul-betul terlebih dahulu menguasainya, mempunyai suatu kejelasan yang jelas, mempunyai visi dan misi bagaimana dia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian selanjutnya, apa yang harus dimiliki? Ya, seorang menjadi seorang socialpreneur harus memiliki kejujuran. Dia jujur dengan hatinya sendiri. Dia jujur apa yang harus dia kerjakan. Dia jujur dengan timnya. Apapun yang dia lakukan harus penuh dengan keterbukaan. Dia harus mengerti apa yang dia kerjakan, apa yang sangat berbahaya, apa yang bisa menguntungkan, apa yang bisa mengembangkan. Kejujuran inilah yang penting, sehingga tim yang akan kita bentuk atau kita sendiri akan melakukan akan menimbulkan efek yang positif apabila kita memiliki kejujuran. Baik kejujuran dalam hati dia sendiri maupun dengan tim yang akan dia bangun untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Kemudian, hal yang lebih penting lagi, kita harus menjadi seorang yang proaktif, ya. Dia harus memiliki inspirasi yang luar biasa. Dia memahami betul tanggung jawabnya, mengerjakan tugas sebaiknya, sehingga apa yang sudah dia programkan, apa yang sudah dicita-citakan, mencapai visi dan misi. Perlu proaktif, perlu adanya suatu passion, ada suatu semangat untuk dia terus melakukannya. Dia akan melakukannya di luar ekspektasinya sendiri, karena dia akan kaget bahwa kalau dia melakukan itu dengan keseriusannya, pasti dia akan mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Ini proaktif lah yang bisa membantu dia untuk mencapai visi dan misinya. Selanjutnya kita melihat adalah fleksibel. Kita harus memiliki kefleksibelan. Artinya kita tidak bisa kaku dan kita betul-betul bisa mengadaptasi, kita bisa melakukan apapun dan kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang luar biasa. Jadi pada saat kita menghadapi sesuatu hal-hal yang mungkin di luar daripada apa yang kita pikirkan, atau mungkin ada persoalan yang mungkin kita hadapi, Anda sudah bisa karena Anda menjadi seorang yang fleksibel. Anda mampu untuk menangani persoalan atau pertanyaan ataupun ada hambatan yang mungkin Anda akan hadapi di depan. Inilah fleksibel dituntut untuk kita miliki. Ada hal yang menarik lagi adalah komunikatif. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita gambarkan sebelumnya, harus kita mampu mengkomunikasikan baik dengan pemikiran kita, dengan sikap kita, maupun dengan tim kita yang kita bangun. Komunikasi ini harus dibangun, komunikasi ini harus dibina, komunikasi ini terus to be continue untuk mencapai sesuatu kesepakatan, untuk bisa mengukur bagaimana kita bisa melakukan suatu pekerjaan dengan yang baik. Di
dalam komunikasi harus yang lebih utama, bukan yang harus, tetapi yang harus kita mesti pikirkan bagaimana komunikasi itu bukan banyaknya kita untuk berbicara, tidak, tetapi justru bagaimana kita bisa mendengar. Oke, kita bisa mendengarkan usulan, kita bisa mendengarkan keluhan, kita bisa mendengarkan apa hambatan-hambatan yang ada. Intinya kita memasang telinga kita untuk mendengarkan. Pada saat seperti itu kita mulai mengerti, kita mulai menguasai, baru kita mulai pelan-pelan mengatur semuanya itu, memikirkan kembali, kita mulai lagi berpikir, berkomunikasi dengan sesama tim kita, dan kita akan melakukan suatu pekerjaan karena komunikasi ini yang kita bangun, komunikasi ini yang memberikan kita arah untuk kita terus berkembang. Di dalam komunikasi kita juga mampu untuk bertanya kepada siapa? Kepada tim kita, bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang harusnya kita kerjakan secara optimal. Bertanya harus kita lakukan supaya apa? Supaya bersinergi dengan pikiran dan tindakan yang akan kita lakukan. Komunikasi bukan hanya sekedar bagaimana kita pandai untuk berbicara, bukan juga hanya pandai kita untuk mendengar, tetapi bagaimana kita menyelaraskan hati sehingga mencapai suatu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik bisa menghantar kita dan mempermudah kita pekerjaan apapun yang akan kita kerjakan. Melanjuti komunikasi, kita harus memiliki keterbukaan, berpikir terbuka. Apa itu? Ya, kita mampu untuk menerima usulan, kita mampu untuk menerima pendapat orang lain. Berpikiran terbuka merupakan tindak lanjut daripada berkomunikasi dengan baik. Ya, berpikiran terbuka, kita siap, kita terbuka mendengar pendapat orang lain, kita terbuka untuk mendengar usulan orang lain, dan kita terus akan tingkatkan kapasitas diri kita dan bisa melihat bagaimana sesuatu hal yang positif. Kita bisa melihat dengan sekeliling kita bisa melihat dengan kejadian-kejadian yang mungkin mempunyai inspirasi buat kita. Artinya, pada saat kita memiliki pemikiran terbuka, kita tidak mudah untuk tersinggung. Ya, ada suatu ucapan yang mungkin tidak mengenakan, bisa jadi itu adalah usulan yang baik. Ya, berpikiran terbuka membuka kita, menyadarkan diri kita sendiri untuk kita terus berkembang. Pada saat kita memiliki pemikiran yang terbuka, tim kita juga akan memiliki hal yang sama. Inilah sesuatu hal di mana harus dibangun, harus dijaga, mendapatkan suatu kesempatan yang baik dengan komunikasi yang baik, dengan pemikiran yang terbuka. Menindaklanjutinya lagi, satu hal, kita harus memiliki kecerdasan. Cerdas, apa itu? Kita betul-betul terus meningkatkan kapasitas kita. Kita terus belajar. Ya, kita tahu dan kita mampu untuk bagaimana kita menyikapi setiap persoalan yang ada. Kalaupun ada persoalan, itu adalah suatu hal yang baik, itu adalah suatu ketangkasan buat kita, karena kita mampu, kita cerdas, kita mampu untuk bisa menyelesaikan, kita bisa mampu untuk memberikan solusi yang terbaik. Ingat, socialpreneur kita lakukan untuk juga menolong banyak orang lain. Artinya Anda akan bisa menjadi panutan. Anda adalah sumber daripada informasi-informasi sesuai dengan bidang kita. Untuk itu kita harus bertanggung jawab, kita harus meningkatkan diri supaya kita bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Inilah yang kita pahami dan inilah yang harus kita sadari. Yang pertama saya bilang, kita betul-betul memahami apa yang kita kerjakan. Untuk itu diperlukan kecerdasan. Selanjutnya adalah percaya diri. Percaya diri wajib kita miliki karena kita tahu apa yang harus kita kerjakan, karena kita tahu apa suatu tindakan yang akan kita ambil. Percaya diri harus juga mempunyai pengertian tentang keberadaan dirinya sendiri, dan dia akan menjadi suatu kebanggaan, dia akan menjadi suatu pusat daripada timnya dia atau dia sendiri harus memiliki percaya diri. Dia menjadi inspirasi buat banyak orang. Percaya diri, dia harus berani ambil resiko. Dan dia tahu
setiap pekerjaan harus ada risiko. Dia harus mampu mengambil risiko. Terlebih lagi, ya, dengan penuh kepercayaan, penyampaiannya, tutur katanya, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, percaya diri, harus diimbangi dengan kerendahan hati, supaya bisa mentransferkan nilai-nilai positif, supaya bisa untuk menunjukkan bahwa inilah kita berjuang untuk kepentingan banyak orang. Kita berjuang untuk memberikan dampak yang positif buat banyak orang. Socialpreneur akan menjadi suatu dampak, dan kita harus melakukan dengan percaya diri, dengan kerendahan hati. Terlebih kita semuanya berdoa supaya ada ikut campur tangan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Antusiasme harus ditujukan. Ada suatu semangat. Anda harus mempunyai tujuan. Anda harus menunjukkan antusias atau semangat Anda, supaya semangat Anda bisa membawa nilai yang baik, bisa mempengaruhi teman sekeliling Anda, bahkan Anda sendiri memberikan semangat buat diri Anda sendiri. Antusias harus diperlukan, supaya itu adalah suatu spirit, ada suatu kekuatan dari dalam. Antusias harus ditonjolkan, supaya mengerti betul apa yang harus kita lakukan. Antusiasme akan memberikan dampak positif yang mungkin kita tidak sadari. Justru dengan antusias kita akan terus lebih mampu untuk berkarya. Di dalam antusias kita juga harus memikirkan keteraturan. Harus teratur, harus terusur, dan kita menjaga emosi kita, ya, supaya bukan suatu antusias yang tidak terukur, bukan antusias yang tidak bisa kita pikirkan kelanjutannya, tetapi semua harus terukur, baik dalam kita melakukan pekerjaan maupun dalam struktur suatu usaha atau pekerjaan yang kita lakukan. Akan dampak berbeda suatu pekerjaan dilakukan dengan percaya diri, dengan antusias yang tinggi, dengan orang yang apatis. Ya, ini jelas. Antusiasme harus kita tunjukkan. Antusiasme harus kita memberikan dampak yang positif. Kemudian hal yang menarik, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, ya, apa yang sudah kita pikirkan. Jangan lupa, jangan cuma penuh dengan semangat, penuh keteraturan, penuh disiplin yang tinggi, tetapi apa yang sudah kita kerjakan perlu adanya evaluasi. Ya, evaluasi yang sudah kita lakukan. Evaluasi itu bisa melihat apakah program-program yang kita susun untuk kita kerjakan sudah sesuai atau tidak. Dan secepatnya melalui evaluasi kita akan mengambil suatu keputusan bersama, atau mungkin kita merubah program-program supaya program yang kita susun itu sesuai dengan rencana. Karena tanpa adanya evaluasi kita tidak bisa memenuhi sasaran dan visi misi yang kita tetapkan. Evaluasi harus kita lakukan. Evaluasi harus kita betul pertanggungjawabkan, dan kita melihat, kita harus menjaga, kita harus memupuk. Evaluasi harus dilakukan. Evaluasi penting supaya kita memiliki suatu pencapaian yang terukur dan jelas. Nah, apa yang sudah lakukan, apa yang kita betul-betul kerjakan dengan sepenuh hati, dengan apa sebelumnya saya ungkapkan, itu adalah suatu perbuatan yang luar biasa mengasihi. Ya, luar biasa. Karena sudah terlalu banyak contoh. Sebelumnya video saya hanya memberikan orang-orang yang menjadi inspirasi buat banyak orang. Saya mengajak teman-teman, saya mengajak sekeliling kita. Saya tidak peduli apakah Anda seorang wanita atau seorang pria, tua atau muda. Mari kita berdampak. Dari apa yang sudah kita lakukan, dari apa tim kita sudah lakukan, ingat, pekerjaan yang kita lakukan dengan serius pasti akan membawa hasil yang luar biasa. Prinsipnya, lakukan dengan sepenuh hati. Kalau kita melakukan semua itu, kita sebagai seorang pemimpin, kita sebagai seorang leader harus memiliki karakter untuk memberikan suatu penghargaan, untuk memberikan sesuatu ketulusan, pengakuan bahwa apa yang dikerjakan dengan tim kita maupun kita sendiri mendapatkan suatu hal penghargaan. Ya, kita harus memberikan penghargaan kepada tim kita karena mereka sudah melakukan pekerjaan
program yang kita susun menjadi suatu program yang baik. Tanpa itu kita sendiri tidak bersyukur. Kita tidak bisa merasakan bahwa tim kita mempunyai suatu inisiatif yang baik, suatu pekerjaan yang baik. Setiap pekerjaan harus kita akui dengan baik, kita harus menghargai. Hal itu harus kita lakukan untuk apa? Supaya kita paham bahwa yang kita lakukan, sesuatu kita paham apa yang kita kerjakan dan kita pikirkan, kita lakukan dengan serius, wajar untuk mendapatkan pengakuan. Mari terus kita berkembang, terus kita bertumbuh. Masih ada lagi beberapa video-video ke depan, ya. Mungkin ke depan kita akan berbicara menjadi seorang team player yang baik. Kita terus berkembang dengan video ini. Mari, saya mengajak semua kita terus berkembang, terus kita bergerak supaya kita bisa menjadi dampak buat banyak orang. Lakukan dengan baik, lakukan dengan sepenuh hati, pasti itu tidak akan sia-sia. Salam gotong royong.